في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفورا Sadaqallahul Azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, yaitu Ketua Masjid Al-Ikhwan Bapak Ustadz Anem Suhadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah Masjid Al-Ikhwan yang kesemuanya mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhwan yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih berbicara tentang sunnah berdoa ketika sujud terakhir. Masih dalam satu wacana sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yaitu membaca lafaz atau doa ketika kita berada di dalam sujud terakhir kita di dalam pelaksanaan ibadah yang namanya sholat. Ya, kita ulang lagi Pak ya. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah wa a'udzu bika min syurril khatimah. Doa yang kedua apa Pak? Allahumma inni as'aluka rizqan bitaubati qoblal maut. Dan yang ketiga kemarin, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kita masuk pada pembahasan doa yang keempat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Udah hafal nih Pak ya? Mudah-mudahan Allah mudahkan buat kita melaksanakan satu bentuk rutinitas ibadah dengan amalan-amalan sunnahnya demi kebaikan kita bersama, demi kebaikan ibadah kita juga bersama. Amin ya rabbal alamin. Satu kalimat doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan Engkau wahai Allah. Subhanaka, maha suci Allah. Inni kuntu minadh zalimin, sesungguhnya aku ini adalah orang-orang yang telah berbuat zalim. Kalau kita pelajari dalam satu makna bahasa, doa ini mengajarkan kita satu bentuk tawakal, berserah diri dan mengakui kelemahan yang ada pada diri kita yang namanya manusia.
Tidak ada manusia yang sempurna, Pak. Ya, yang kita kenal di jargon masyarakat, ya, jargon di masyarakat, satu pepatah yang mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Oh, ternyata doa ini pernah disampaikan, pernah dibaca di dalam kisah Nabi Yunus alaihi salam. Ya, satu bentuk pengakuan kelemahan, kekurangan diri manusia. Terlebih lagi doa ini dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam. Saat kapan doa ini dibaca, risalah telah membuktikan, Pak. Satu amanah yang harus diemban oleh Nabi Yunus alaihi salam dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyampaikan dakwah kepada umatnya, kepada kaumnya, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi yang namanya manusia. Kalau bahasa kita nih, Nabi Yunus sudah mangkel, Pak. Udah jengkel sama umatnya. Wahai kaumku, beriman kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya umat di zaman Nuh banyak membangkang, Pak. Kira-kira jamaah Masjid Al-Ikhwan banyak membangkang enggak? Banyak yang membangkang. Kalau saja Ustadz Anen, ya, dalam hal ini berhenti dakwah. Ini perhatiin nih, Pak, untuk para ustadz nih. Berhenti dakwah, enggak lagi istiqomah dakwahnya untuk jamaahnya, maka kisahnya sama tuh, nanti akan seperti Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus mangkel, jengkel, lantaran dia sudah berdakwah di hadapan kaumnya, di hadapan umatnya. Enggak ada yang mau beriman sama Allah, enggak ada yang mau beribadah kepada Allah. Maka umatnya, maka kaumnya Nabi Yunus ditinggalkan begitu saja oleh Nabi Yunus alaihi salam. Bosen deh, Pak, katanya. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kalimat pembelajaran kepada Nabi Yunus alaihi salam. Berangkat Nabi Yunus meninggalkan kota di mana umatnya, di mana kaumnya yang banyak membangkang, ditinggalkan amanah Allah, dakwah kepada kaumnya. Dia pergi hingga satu ketika mengikuti arah di mana langkah kakinya berjalan. Naik kapal, naik perahu. Di dalam perahunya pun, dalam singkat cerita, ini udah oleng, Pak. Makanya diundi tuh. Penumpang kapal, penumpang perahu, mau nggak mau harus membuang barang. Barang sudah dilepas, sudah dibuang ke lautan, masih juga oleng. Sampai satu ketika diundilah, semua penumpang wajib untuk sebahagian turun ke laut. Singkat cerita, sampai masalah ini diundi, lagi-lagi yang keluar nama Nabi Yunus alaihi salam. Singkat cerita, mengalah dan menyerah Nabi Yunus, terpaksa dia harus keluar dari perahu, turun ke dasar lautan. Ini ikan nun sudah siap, Pak, mencaplok Nabi Yunus alaihi salam. Maka beradalah Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan nun, yang sudah menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menelan Nabi Yunus, menjadi sebuah pembelajaran tentangnya. Pak, kalau Ustadz udah ninggalin dakwah, tinggal dicaplok sama ikan nun. Kalau Nabi Yunus, kalau Ustadz Anen ninggalin dakwah, bukan ikan yang makan Ustadz Anen, tapi Ustadz Anen yang makan ikan bandeng, dikabur. Nabi Yunus dimakan oleh ikan nun karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan sebuah pembelajaran bahwasanya dakwah itu harus terus berjalan sebagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini, Pak, ya? Insya Allah.
berada dalam 3 kegelapan Nabi Yunus alaihissalam. Yang pertama, ada di dalam kegelapan malam pada saat dimana Nabi Yunus alaihissalam dimakan oleh ikan nun di dasar lautan. Yang kedua, gelap di dalam kehidupan yang ada di dasar lautan. Pernah main ke laut nggak Pak kira-kira? Kalau Bapak main ke laut itu dasar laut yang paling dalam, engkau pernah main engkau ya? Dasar laut itu paling gelap. Maka kegelapan yang 3 yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam, dia ada di dalam perut ikan nun. Maka di sanalah puncak kelemahan diri manusia. Walaupun dia nabi, sadar Nabi Yunus bahwasanya dia adalah merupakan manusia yang penuh kezaliman, penuh kehilafan, penuh kesalahan, tidak mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, singkat cerita, Nabi Yunus membaca kalimat doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, Allah yang maha suci. Sesungguhnya aku ini adalah orang-orang yang telah berbuat zalim. Makna doa ini diajarkan kembali literaturnya oleh Rasulullah SAW kepada kita umatnya untuk dibaca sunnah pada saat sujud terakhir. Maknanya apa Pak? Maknanya ini memberikan sebuah isyarat dari sebuah kelemahan yang ada pada diri manusia seperti kita, adalah manusia yang lebih banyak dosanya. Kira-kira ada orang yang berbuat dosa nggak di sini? Ada nggak? Nggak ada yang berbuat dosa. Ya, insya Allah kita ini manusia yang dhaif, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Jangan sombong. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'un at-tamamun. Setiap bani Adam, setiap manusia itu cenderung berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik manusia yang berbuat dosa, dia kembali kepada Allah, dia taubat, taubatannya taubatan nasuha. Pembelajaran pertama, kita ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bahwasanya diri kita adalah manusia yang lemah, manusia yang dhaif, condong berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika kita berbicara tentang risalah Nabi Adam alaihi salam, ketika dihempaskan dari surganya Allah Subhanahu wa taala karena dia telah meninggalkan satu bentuk dari sebuah tanggung jawab atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Jangan mendekati pohon khuldi. Nih Adam malah justru makan bersama dengan Siti Hawa. Keluar Nabi Adam alaihissalam dari surganya Allah dengan satu lafaz doa. Turunnya Nabi Adam tuh direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna. Nih depan belakang nih main doanya nih. Kalau Nabi Nabi Yunus mengakui kezaliman yang telah dia buat, di akhir kalimat doanya, inni kuntu minaz zalimin. Tapi Nabi Adam alaihissalam, kalimat doa yang keluar, Rabbana zalamna, wahai Allah, aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kalau saja engkau tidak mengampuni dosaku, kalau engkau tidak menyayangi diriku, maka aku termasuk bahagian dari hamba-hambamu, termasuk orang-orang yang merugi. Ini Nabi Adam berdoa, Nabi Yunus juga berdoa, mengakui bahwasanya dirinya telah berbuat zalim. Itu kalau nggak ada berkat nurnya Nabi Muhammad, ini kedua nabi ini nggak diampunin Pak.
Ya Rabb, berkat nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika aku berbuat dosa, hanya Engkau ya Allah yang bisa memaafkan. Hanya Engkau yang bisa mengampuni dosaku. Berkat apa tuh? Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ini makna yang ketiga mengajarkan kepada kita untuk apa, Pak? Bersegera mohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan terkadang ada manusia yang pagi dia berbuat khilaf, siangnya dia berbuat salah, sorenya dia berbuat dosa, malamnya dia berbuat maksiat. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala santai aja. Banyak gak manusia kayak gini nih? Seakan-akan dia gak berbuat dosa. Inilah manusia. Kebanyakan manusia itu lebih banyak apa? Ngebantah pada Tuhannya. Wa kanal insan aksara syai'in jadala. Kebanyakan manusia itu dia apa, Pak? Dia itu membantah perintah Allah Subhanahu wa taala, ngebantah dirinya nggak pernah salah, ngebantah dirinya tentang kehidupan alam dunia ini. Inilah manusia. Belajar dari doa Nabi Yunus alaihissalam yang ini menjadi sebuah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca ketika sujud terakhir kita. Maka ini memberikan kesempatan buat kita agar kita mau sadar terhadap diri sendiri. Manusia lebih banyak kebantah Tuhannya. Banyak manusia yang gak ngaku perihal tentang dosa dan salahnya. Nih, ya kancah kehidupan mengajarkan kepada kita, Pak. Oh, saya gak salah kok. Dibilang salah. Ini udah satu bentuk bantahan. Padahal di mata Allah Subhanahu wa taala banyak manusia yang telah berbuat dosa tapi dia tidak mengaku akan dosanya. Sekali lagi ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita dituntut oleh Allah bersegera mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegera kalian mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini doa ini kan mengajarkan kepada kita bahwasanya Nabi Yunus, Nabi Adam telah bersegera mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seluas langit dan bumi, Allah siapkan surganya Allah buat mereka orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah siapkan bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Makna takwa itu apa, Pak? Imtisalul awamir wa jitinabun nawahihi. Dia melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini seringkali dikumandangkan oleh mereka para khotib ketika pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Paham sampai di sini, Pak ya? Ketika Rasulullah SAW menjadikan ini sebuah doa, menjadi sebuah sunnah, maka kita sebagai umatnya, kalau kita mau mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW, maka lakukan kalimat doa ini sebagai bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini, Pak ya? Kita ini orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman juga kepada Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha dzikran katsira. Orang-orang yang senantiasa mencontoh baginda Rasul sebagai uswah telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu kalimat penjelasan di alam di bawahnya. Laqad kana lakum, sungguh. Ini kalau bahasa Qur'annya, kalau Allah sudah bicara dengan kata laqad, udah enggak main-main, Pak.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri baginda Rasul terdapat suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran memberikan penjelasan bagi mereka umatnya Rasul yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Mereka hamba-hamba Allah, umatnya Rasul yang menjadikan baginda Rasul sebagai uswatun hasanah adalah mereka orang-orang yang pengen berjumpa dengan Allah. Mereka orang-orang yang percaya akan adanya hari kiamat. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna doa ini mengajarkan kita untuk bersegera mohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Yang keempat, hikmah di balik kalimat doa ini juga mengajarkan kepada kita hikmah. Tentang apa? Tentang orang-orang yang bersegera mohon ampunan Allah. Karena ampunan Allah itu teramat sangat luas. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang, mengampuni dosa dan salah hambanya. Paham gak Pak? Kalau udah berbicara tentang hikmah, banyak yang beristighfar. Ini kalimat perintah Pak. Bapak coba buka surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12, ajakan buat kita. Ini maknanya adalah risalah Nabi Nuh alaihissalam. Ketika perintah Nabi Nuh yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kalimat dakwahnya kepada kaumnya, maka Nabi Nuh pada saat itu kaumnya banyak yang membangkang, sama seperti Nabi Yunus alaihissalam. Kebanyakan dosa umatnya Nabi Nuh. Maka kalimat yang turun Allah jadikan sebuah rekomendasi buat kita. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Fakultus taghfiru rabbakum. Yo umatku, ayo jamaahku, ayo kaumku, bersegera mohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ampunan dosa sama Tuhanmu. Karena Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Hikmah di balik kita istighfar Pak, ayat selanjutnya. Setelah dikatakan oleh Allah fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Hikmah pertama bagi mereka orang-orang yang rajin istighfar, yursilis samaa alaikum midrara. Maka Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langitnya. Oh ternyata banyak hujan itu bentuk dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang pila banyak berbuat dosa, lantas kemudian dia bertaubat, tuh banjir. Berarti orang-orang pila lagi banyak bertaubat sama Allah. Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Hikmah di balik orang yang beristighfar. Yang pertama Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langitnya. Maknanya apa? Rezeki dari langit Allah turunkan. Untuk apa? Untuk kehidupan manusia. Orang-orang yang telah berbuat dosa, lantas kemudian dia bertobat, istighfar kepada Allah, maka Allah akan berikan rezeki dari langitnya. Allah karim. Yang kedua apa Pak? Yursilis sama alaikum midrar wa yumdidukum bi amwal wa banin. Orang-orang yang rajin istighfar, orang-orang yang rajin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hikmah yang kedua dia peroleh, Allah akan memberikan keturunan yang banyak, rezeki yang banyak. Makanya kalau kita masih miskin, banyakin istighfar. Pak, kalau doa Bapak terhambat, ya Allah jadikanlah aku orang yang kaya. Lantas Allah sampai saat ini belum memberikan kekayaan. Maknanya seperti ini Pak. Ada hijab di antara doa kita. Ibarat tabung ini wadah ya. Ini ketutup sama dosa kita Pak. Allah sudah turunkan kalimat ijabah. Allah sudah turunkan banyak permohonan doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertutup lantaran dosa yang kita kerjakan. Paham sampai di sini Pak? Jadi kalau kita masih merasa banyak dosa sama Allah, lantas kemudian istighfar, wa yumdidukum bi amwal wa banin. Allah akan banyakin harta kalian. Pak Ustadz, saya udah sering berbuat istighfar. Saya udah sering kali taubat.
sampai mulut berbusa, sampai mulut keluar air busa dari mulutnya, enggak dikabul-kabul. Kenapa? Karena masih banyak dosa. Terus istighfar, jangan bosen Pak. Ya. Wa yumdidukum bi amwal, dibanyakin harta kita. Insya Allah lewat pertaubatan kita, lewat banyaknya istighfar yang kita baca. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Banyakin istighfar. Segala doa kita insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal amwal, banyakin apa hartanya. Wa yumdidukum bi amwal wa banin, maka Allah akan memberikan keturunan bagi orang-orang yang sudah lama berumah tangga. Sampai detik saat ini Allah belum kasih keturunan, maka perbanyak istighfar. Insya Allah istighfar yang banyak menjadi sebuah solusi diberikannya keturunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Udah berapa tuh Pak? Ya, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin. Udah 3 tuh Pak ya. Berarti yang keempat, wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan memberikan surga yang mengalir airnya luar biasa. Allah Karim. Maknanya orang-orang yang nggak punya proyek, nih lagi kerja, dikasih proyek sama Allah. Yang di pabrik kerja nggak punya lembur, dikasih lembur. Coba Pak, banyakin doa, banyakin istighfar sama Allah. Ini kadang-kadang kita kan nggak percaya Pak Ustadz. Sampai mulut kan saya berbusa, istighfar terus. Sampai saat ini belum dibayar janji Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkar akan janji. Berarti dosa Bapak masih tebal. Masih banyak dosa yang harus diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hikmah di balik kalimat doa, mengakui bahwasanya diri kita banyak dosa, mengakui bahwasanya diri kita adalah orang yang banyak salah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Cukup Pak ya. Insyaallah pembelajaran kita hari ini dengan kalimat 4 doa kalimat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, insyaallah kita amalkan. Pak Ustadz, kalau saya belum hafal bagaimana? Kalau saya nggak baca bagaimana? Sunnah Pak, dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Kadang-kadang ya imam terlalu panjang, ya bosan. Kecepatan nggak dapat kita doa itu. Ya kita gunakan imam yang punya ilmu. Insya Allah dan dengan tumak ninahnya. Kita dibimbing lewat doa terakhir ketika sujud terakhir. Mudah-mudahan dengan ilmu ini menjadi sebuah hikmah buat kita. Ada banyak pembelajaran yang sudah kita terima dari beberapa Jumat yang lalu. Puncaknya hari ini, bahwasanya manusia itu lemah, manusia itu khilaf, manusia itu pernah berbuat dosa, bahkan manusia itu pernah dan bahkan seringkali maksiat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir Pak, ya sabar Pak ya. Kalau Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya tentang kalimat sayyidul istighfar, maka closing ketika baginda Rasul mengamalkan satu ayatnya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dia salat tahajud, selepas salat tahajud dibaca tuh kalimat sayyidul istighfar. Udah hafal belum Pak? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka wa ana ala hadika wa wa'dika mastatatu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta astaghfirullahal azim. Belum hafal ya Pak ya? Dihafalin lagi nanti. Kalau masih belum mau belajar lagi, insya Allah. Kalau panen bersedia, ya insya Allah kita bimbing besok, insya Allah. Atau mau masuk tema yang baru, kalau mau masuk pada kalimat sayyidul istighfar, kita belajar besok. Mudah-mudahan hari ini kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa terima ilmu ini dengan hikmah. Dan semoga Allah berikan terus hidayahnya untuk kita. Terus Allah bimbing kita pada kesempurnaan iman, pada kecantikan, pada kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga pada saatnya mati kita husnul khotimah, diterima amal ibadah kita, masuk surga tanpa hisab insya
Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahhatika wan nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.